Iya dulu aku orang yang sangat pendiam, pemalu, Ya, pemalu banget. pendiam, pemalu. Ya udah terus akhirnya dengan mau nggak mau, awal syuting masih tetap waktu mau diantarin mami yang ngobrol mami, aku Iya. diem kalau nggak ditanya aku nggak ngobrol, aku nggak inilah maksudnya nggak mau nimbrung gitu, Iya. bahkan sering dibilang sombong. Iya. Awalnya iya karena emang bukan nggak mau bergaul tapi emang pendiam, introvert banget dulu. Introvert banget ya. Nah tapi dengan berjalannya waktu, lingkungan, keadaan ya mau nggak mau, ya beda lah dari yang dulu. Udah maksudnya Beda banget lebih berani, lebih percaya diri. Dulu nggak pedean banget, lebih percaya diri, lebih ya. Ya makanya sekarang aja gue ngomong mulu. Terus pertama kali dari introvert itu kan, Kak Angel kan pendiam, pemalu. Terus pertama kali masuk TV itu gimana itu? Apakah rasanya deg-degan apa gimana? Deg-degan ya pasti ada lah. Tapi ya mungkin by nature aja gitu dengan sendirinya aja, dengan yang ngikutin belajar. Tapi awal-awal masih tetap ya udah pas di kamera aja. Tapi setelah itu udah nyendiri lagi gitu. Oh gitu. Tapi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada gua PS Regar Channel. Kali ini kita ada tamu. PS apa PS? PS Regar Channel. Apa itu? PS Firmansyah Sregar. Ya Allah, NPD. Ya, Oke, ini ada yang spesial ya. Senior sih, senior. Ya Allah, tua dong. Kak Angel. Hai. Kayaknya tadi nunggu ya. Ya Allah. Nih kalau lagi syuting nih, palingan jam 7. Jam 7 udah telepon ini di mana kalau. Ini dia jam 7, jam 9 baru. Gimana sih? Maaf ya. Apa santai. Oh ya. Kak Angel. Ya. Kita nanya-nanya ya, dari tahun berapa sih Kak Angel itu awal mulai terjun di dunia hiburan? Izin pakai catatan dong, lo nanya. Oh iya, kan sebenarnya contek. Pasti contekan. Awal banget itu dulu aku masih TK pernah ditawarin iklan. Iya. Tapi ya udah sekali. Terus kayak pemotretan. Waktu itu kalender, nah terus iklan lagi umur 11 tahun. Dari kecil berarti ya? Iya, tapi yang jarang ya, iseng-isengan aja. Oh, iseng-iseng berhadiah gitu? Iseng-iseng berhadiah. Itu Ancol dulu, umur 11 tahun. Terus abis itu pernah sinetron juga dulu, Weekly. Tapi karena waktu itu sutradaranya si almarhum Wimumbo itu istrinya teman mami, jadi masuklah ceritanya. Waktu itu sama senior. Tapi aku masih kecil kan, ya udah main-main itu sampai bolos sekolah udah, tapi nggak yang diterusin gitu loh. Udah, nah baru mulai apa namanya casting iklan. Itu SMA. Dulu kan rumahku tuh jauh banget. Aku dulu tinggalnya di daerah Cengkareng. Wow, Cengkareng ke? Sementara kan kalau casting tuh di selatan ya banyak ya, selatan, kalau enggak Cibubur gitu-gitulah ya. Iya, betul. Itu tuh aku berduaan aja sama mami dan aku tuh kalau iklan tuh suka males sebenarnya. Tapi mami aku yang dorong aku tuh nggak sukanya karena apa? Saingannya banyak banget, apalagi kalau iklan tinggi-tinggi, putih-putih, kurus-kurus. Dulu kan bulat saya ya, kecil ya. Terus nggak pede, udah malas, udah jauh-jauh, antri banyak orang, terus apa namanya kesempatannya sedikit gitu, nggak dapet gitu kan, udah berapa kali. Nah pernah juga dapet, tapi iklan
Ekstras, pokoknya kelihatan nih, nggak tahu kelihatan apa enggak tuh. McD apa KFC tuh? Iya. Ya pernah lah gitu-gitu. Terus karena emang basicnya yang diutamain sekolah ya. Iya, Ya udah sekolah. sekolah dulu, cuman kalau buat iseng-isengan aja ya udah. Nah, waktu itu sempat ditawarin, pokoknya intinya baru aktif lagi itu pas aku kuliah. Itu baru aktif banget itu ya? Nggak aktif banget, itu pun masih aku nggak mau ninggalin kuliah. Jauh, Jadi, jarang-jarang gitu. Bukan maksudnya yang syuting, tapi aku masih tetap bisa kuliah. Harus Nggak mau kuliah, bolos, iya, nggak mau iya. inilah. Gitu. Benar. Nah, itu kuliah waktu itu aku ambil 2 judul. 2 judul. 2 judul itu kuliah, jadi kuliah aku untungnya malam. 2 judul FTV apa? Enggak, weekly. Oh, weekly ya. Yang satu udah stripping belum ya dulu ya? Dulu belum ada kayaknya deh. Oh, belum ada stripping. Weekly dua-duanya. Hah? Yang satu PU, karakternya kembar. Iya. Yang satu lagi bukan PU. Oh iya. Apa sih namanya, second Second gitu ya, PPU ya. ya PPU. Nah, tapi gitu misalnya jam pagi itu pagi ke lokasi Iya. A sampai jam 12 ke lokasi B sampai jam 5. Jam 5 OTW kuliah jam 6 sampai jam 9. Setiap hari begitu? Iya, jam 9 balik lagi lokasi 1 Iya, oke. sampai subuh. Tidur di mobil. Nah, itu. Oke. Nah, dengan jadwal padat itu, apa sih tantangan terbesar Kak Angel untuk hadapi yang menjadi artis seusia muda kayak gitu waktu itu ya? Kalau waktu itu sih masih aman-aman aja ya. Iya. Waktu itu mau pulang pagi, mau berapa judul waktu itu juga. Dari sini di puncak dijemput lagi ke sini. Iya. Dulu tuh masih fisik tuh masih yang ya udah emang senang kerja gitu loh. Iya. Pulang jam berapa juga paling ujung-ujungnya nangis doang gitu. Terus mami aku tuh emang full support banget, yang nganterin kemana-mana. Iya, Jadi iya. mau keluar kota pun dianterin, disetirin berduaan aja dulu masih gitu. Cuman walaupun itu aku nggak mau ninggalin kuliah aku. Iya. Gitu. Jadi sampai ngerjain skripsi pun di lokasi. Iya. Iya. Tapi tetap fokus itu dalam dialog-dialog. Ya Keren, fokus, keren. harus fokus. Kalau dulu ya, kalau sekarang disuruh di atas jam 12 malam juga dialog udah nggak masuk. Kalau dulu ya, memang iya tantangannya di situ, bagi waktu Iya, antara pendidikan dan syuting. Tapi masih dalam kategori aman, masih lah. Terus sampai akhirnya aku udah lulus tuh, Iya. kuliah. Kerja kan masih kerja pun ya udah kerja dulu kan yang di Trans TV, Iya. tapi syuting juga. Masih tetap syuting Masih juga. tetap syuting juga. Luar biasa. Terus ada momen nggak? Masih ingat nggak momen-momen ketika pertama kali dapetin peran di TV ataupun di film ya? Ada masih ingat-ingat nggak kenang-kenangannya yang nggak bisa dilupain gitu? Yang nggak bisa dilupain banget. Jadi dulu aku itu syuting FTV, PU-nya Nikita Willy. Iya. Cuman kayaknya aku sih nggak ada satu frame sama Nikita Willy. Sama pemeran cowoknya aku lupa siapa. Iya. Katakan Nggak tahu mawar deh. lah, katakan Kayaknya ya kan. nggak ngawar dong cowok. Kayaknya sekarang udah nggak eksis sih, nggak tahu deh, aku udah lupa deh udah. Iya, Yang iya. aku inget cuma Nikita Willy doang. Jadi adegan aku itu cuman nampar si cowok. Iya. Karena aku belum pernah dan nggak tahu gimana cara nampar. Itu nampar satu sini tuh di take berkali-kali. Di-take berkali-kali. Karena takut ya. Antara takut sama gimana gitu nampar. Udah belum kenal, disuruh nampar gitu kan. Terus berkali-kali akhirnya diomelin dong. Kamu aja sih nampar aja sih, nggak bisa kayak gitulah pokoknya. Sekali take langsung terakhir karena ya udahlah. Nampar bener buka. Ini daripada ntar Merah dong, itu merah apa pipinya? Ya,
bunyi kenceng banget gitu kan. Ya maaf ya udah nggak apa-apa, emang ternyata ada yang memang harus real, ada yang teknik, ada yang kayak gitu-gitu. Kalau sekarang suruh nampar seneng banget, adegan apa. Kalau dulu tuh pokoknya nampar doang. Deg-degan ya. Berkali-kali di take, terus ya udah diomel-omelin. Gitu pengalaman diomel-omelin sutradara juga udah sering gitu. Tapi ya ini namanya proses saya baca. Iya betul, proses. Oh, Kak Angel, gimana sih rasanya tumbuh besar di publik itu? Ya ada plus minus lah ya. Plusnya ya mungkin kita dikenal banyak orang. Banyak fasilitas yang bisa kita nikmatin gitu, misalnya ya fasilitas-fasilitas yang nggak bisa orang biasa dapetin gitu. Alam ya apa ya namanya, minusnya juga banyak sih sebenarnya. Honorer keluarnya lama. Terus waktu paling berkurang. Untuk apa ya namanya ya, waktu itu juga masa muda aku dihabiskan di lokasi gitu. Tapi ya aku nggak masalah dengan itu gitu. Aku juga bukan orang yang yang terlalu ya udah, waktu itu aku masa muda aku ya kerja, tapi aku seneng, bukan yang kayak yang anak terbebani, yang pengen main gitu, enggak gitu. Pengen nongkrong gitu, enggak terlalu yang gitu. Terus jadi dulu ada saat-saat yang emang lagi naik-naiknya, terus aku lagi liburan itu ke Jogja, itu nggak ada bisa waktu untuk yang emang benar-benar santai. Itu jadi dari misalnya jadi jalan dikit foto, jadi kayak keluarga itu kan lagi sama keluarga tuh yang udah capek banget, akunya juga yang capek banget, tapi ini ya udah ujung-ujungnya nangis, yang gitu-gitulah. Tapi itu kan ada masanya, udah masa saat itu gitu. Ya beda lah sama masa-masa sekarang, juga aku yang diutamain keluarga gitu. Pernah gak sih Kak Angel waktu adegan syuting nih dengan lawan main, terus lawan main kelepasan adegan menjadi bad mood, Kak Angelnya itu diri sendiri jadi bad mood, terus udah jadi malas syuting, apa langsung pulang, apa nggak mau syuting apa gimana? Pernah gak sih seperti itu? Alhamdulillah sih bertahun-tahun aku belum pernah yang namanya ninggalin lokasi syuting gitu aja. Jadi aku itu pernah, tapi yang lebih sering justru sama yang senior banget gitu. Maksudnya senior banget dalam arti entah mereka yang benar-benar totalitas atau gimana. Misalnya adegan dulu misalnya aku diseret-seret di kebun, itu nyeretnya beneran. Ada bapak-bapak kumisan serem lah gitu. Pokoknya intinya aku diseretnya beneran sampai luka-luka, itu beneran. Sampai luka beneran? Iya, beset-beset lah. Beset-beset, ya diseret di gitu kebun kan? gitu, diseret beneran. Terus? Tuh, ya udah mau gimana lagi. Terus ada juga terakhir kemarin sih masih syuting bareng, tapi sekarang udah aman. Kalau dulu mungkin dia lagi show atau gimana gitu, adegan diusir dari rumah, nutup pagar, tapi nutupnya tuh bener-bener yang emang sampai mentok, sampai kaki, sampai luka lah, yang kayak gitu-gitu. Tapi yang nggak ada sensori, nggak apa gitu. Kadang kan kita ada yang kelepasan tapi kita nggak sadar, tapi kita minta maaf gitu kan, ya maaf ya nggak sengaja tadi ini. Nah itu dia ya udah dengan ya mungkin saat itu lagi naik, lagi angkut apa gimana, yuk nih totalitasnya dia gini, tapi ya udah dia nggak minta maaf. Sempat ditegur sama sutradara apa Aku lupa soalnya itu, aku lupa gitu. Terus ya nggak bad mood juga sih, tapi ya ya udah begitu, kayak gini, udah gitu-gitu aja sih. Tapi ya udah, namanya suka duka, ya tetap pengalaman. Ya, pengalaman kita ke depan ya, Kak Angel ya. Gitu. Bagaimana sih Kak Angel menjaga eksistensinya? Eksistensinya di tengah-tengah banyak ya artis baru gitu, gimana sih rasanya? Sebenarnya sih ya pasti banyak ya, apalagi
Gini, zamannya dulu aku lagi, maksudnya lagi aktif-aktifnya syuting itu medsos belum kayak sekarang, Iya, ya kan? Jadi apa sih namanya? Bukan yang cepet terkenal lewat medsos gitu, karena emang ada gitu. Jadi di TV ada, di medsos ada, di mana ada gitu. Kalau dulu kan pure ya mudah, cuman ya kalau nggak di bioskop ya di TV gitu TV, doang gitu kan. Betul. Itu kalah lah sama anak-anak sekarang gitu. Cuman iya balik itu lagi sih, tetap belajar, jaga attitude itu sih yang paling penting, sama disiplin. Kayak gitu sih. Terus kalau sekarang pun aku tuh ya harus bukan milih-milih gimana, harus milih-milih karena memang ada yang lebih prioritas gitu. Tapi gimana caranya, yang penting ada lah, orang juga masih ingat. Dan alhamdulillahnya tuh orang sampai sekarang tuh udah yang apa ya, maksudnya beberapa yang dulu pernah aku peranin tuh sampai sekarang masih orang masih inget gitu. Masih banyak lah yang kenal masih ada lah. Ya kan. Terus apa perbedaan terbesar Kak Angel ya kan, yang sekarang sama yang dulu, perbedaan terbesar yang sekarang sama dulu nih, bedanya antara sebelum terjun ke dunia ini atau antara sebelum punya anak dan sesudah punya anak. Nih bedanya apa nih? Yang sudah terjun. Oh, sebelum yang sudah terjun. Yang tadi. Iya, yang tadi. Iya, dulu aku orang yang sangat pendiam, pemalu banget. Pendiam, pemalu. Ya udah terus akhirnya dengan mau nggak mau, awal syuting masih tetap waktu mau dianterin mami, yang ngobrol mami, aku diem, kalau nggak ditanya aku nggak ngobrol, aku nggak inilah, maksudnya nggak mau nimbrung gitu, bahkan sering dibilang sombong. Iya. Awalnya iya, karena emang bukan nggak mau bergaul, tapi emang pendiam, introvert banget dulu. Introvert banget ya. Nah tapi dengan berjalannya waktu, lingkungan, keadaan, ya mau nggak mau, ya beda lah dari yang dulu. Udah maksudnya lebih berani, lebih percaya diri. Dulu nggak pedean banget, lebih percaya diri, lebih ya makanya sekarang aja gue ngomong mulu. Terus pertama kali dari introvert itu kan, Kak Angel kan pendiam, pemalu, terus pertama kali masuk TV itu gimana itu? Apakah rasanya deg-degan apa gimana? Deg-degan ya pasti ada lah. Tapi ya mungkin by nature aja gitu, dengan sendirinya aja, dengan yang ngikutin belajar. Tapi awal-awal masih tetap ya udah pas di kamera aja. Tapi setelah itu udah nyendiri lagi gitu. Oh gitu. Tapi kalau di kamera sih aman ya, kagak terlalu. Di kamera aman. Aman ya. Aman ya, itu tadi aja yang nampar-nampar tadi aja tuh. Masih yang aku banget gitu. Kan ada orang yang kita aman nih kagak di kamera nih, tapi pas giliran di depan kamera, keringat dingin. Oh, ada yang seperti itu. Ada. Di luarnya heboh, di kamera langsung itu ada. Tapi untungnya enggak sih. Nah, perjalanan hidup Kak Angel yang paling berharga yang Kak Angel dapetin di dunia entertain itu apa? Iya, apa ya? Ya itu tadi, lebih bisa kenal banyak orang. Iya. Belajar dengan ketemu dengan senior, entah dari pemain, sutradara dan yang lain-lain itu. Iya. Bahkan dari banyak kalangan gitu loh, maksudnya itu juga banyak belajar dari situ. Terus apa ya, yang paling berharga ya banyak sih, maksudnya dari ada banyak value yang kita dapat dari situ. Iya, sampai banyak teman-teman gitu ya gitu. Terus apa mimpi Kak Angel ataupun target ya untuk saat ini? Untuk saat ini, kalau untuk saat ini belum, nggak terlalu yang muluk-muluk sih ya, belum terlalu yang muluk-muluk, cuman yang target di entertain ya. Iya. Sekarang gini, kalau misalnya aku pengen stripping, aku pengen apa gitu, tapi kepentok lagi, balik lagi ke anak, ke keluarga. Mama di rumah lagi sering sakit,
anak di rumah kadang kalau yang aku nggak percaya banget nggak bisa aku tinggalin yang kayak gitu-gitu, antara gini loh, aku mau stripping perlu juga tapi anak lagi masa sekolah nanti gimana gitu, yang kayak gitu-gitu loh. Kalau yang aku pengen nih ya, yang aku sekarang ya mungkin dapat stripping tapi aku nggak perlu yang jadi PU, nggak apa-apa. Dan tapi waktunya nggak full gitu loh, pengennya ya maksudnya. Jadi masih bisa bagi waktu gitu. Kalau misalnya PU pun kita pun berat juga tanggung jawabnya gitu loh. Pengennya sih gitu. Yang datang berapa scene tapi setiap hari ada episode ada pengennya gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak apa sih yang belum tercapai misalnya gitu, iya banyak sih, misalnya dapat film yang box office yang bagus, satu peran-peran yang gimana gitu. Terus apa mau jadi sutradara ya kan, apa yang mau jadi produser? Pengen sih. Punya PH sendiri gitu kan. Sutradara sih pengen aja, cuman kesempatannya belum ada. Belum ada kesempatan. Oke, bagaimana orang? Biasa dulu. Ini atur-atur orang ngomelin ya, bercanda. Nih, Kak Angel, bagaimana pandangan Kak Angel tentang industri hiburan sekarang dibandingkan yang dulu? Aduh, secara ya. Kan, secara kan Kak Angel kan udah berapa tahun kan di entertain ya kan, dunia hiburan. Perbandingannya itu? Perbandingannya jauh banget. Jauh banget ya? Jauh banget, jauh banget. Contoh? Ya, jauh banget ya. Contohnya perbandingannya. Perbandingannya. Satu, dari segi honor. Iya. Dulu setiap PH punya standarisasi honor untuk pemain. Iya. Misalnya PU sekian, PPU sekian, atau untuk yang baru-baru sekian mereka udah rata. Udah rata, kecuali emang yang udah punya nama banget ya. Jadi anak yang baru masuk pun itu pun dihargain. Standarnya, ada standarnya. Misalnya dulu sekitar 15 tahun lalu, coba deh. Salah satu PH misalnya PPU aja itu satu episode stripping ada standarnya 1.250.000. Misalkan itu ya dulu. Kan? Sekarang yang dibayar GoPay pun mau 500.000 pun dibayar, kayak gitu-gitu loh. Karena apa? Karena ada satu momen, entah satu PH atau satu sinetron yang merusak itu. Aku bilang kenapa? Karena mereka mencari anak baru, tidak mementingkan kualitas, tapi yang penting baru, yang mau dibayar berapapun. Kalau misalnya lo mempertahankan harga, masih banyak yang lain share tinggi anak-anak baru, itu yang merusak. Iya, itu ya. Itu. Dan nggak ada namanya yang standarisasi, justru jauh di bawah di saat aku 15 tahun lalu itu jauh banget. Jauh banget ya. Jauh banget. Dulu masih aman lah itu. Terus ya mungkin dulu persiapannya juga lebih mateng gitu untuk produksi, sebuah produksi. Dulu FTV aja bisa 7 hari, 8 hari, bahkan mengecil. Sekarang 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari. Sekarang 2 hari, bayangin. 2 hari tetap aja kalau dihitung jamnya 3 hari. Dari pagi ketemu pagi ya. Itu yang beda banget dari zaman dulu. Maksudnya kalau dulu kan juga belum ada stripping ya. Iya, dulu masih weekly, masih sehat lah. Kalau sekarang kayaknya udah, kecuali yang memang tertentu lah, mungkin produksi-produksi tertentu yang memang aku pernah zaman sekarang tuh aku pernah ngalamin syuting sehat pun pernah gitu. Tapi ya dia tidak memaksakan misalnya yang satu episode 1 hari. Ini nggak mungkin, resikonya ya 2 hari, 3 hari gitu. Tapi kita sehat gitu loh. Ada yang kayak gitu. Cuman ya itu dia, pertama antara dari honor, kedua waktu. Iya. Ya itu antara syuting sehat dan tidak sehat. Ya itulah yang paling signifikan ya. Iya benar. Itu. Apa ada gak sih Kak Angel pesan untuk teman-teman yang baru terjun di dunia entertain? Pesannya, ya kan ada nih orang yang baru terjun nih ya kan di dunia entertain ya kan, baru sekali jadi peran ataupun sekali dia main syuting, udah kelihatan bla 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 ragam ada gitu. Banyak banget. Iya. Banyak banget sekarang. Untuk pesan-pesan Kak Angel buat teman-teman. Pesannya pertama itu ya namanya yang jangan
apa sih namanya star syndrome ya? Iya. Jangan apa sih namanya dengan Iya, betul. star syndrome, jangan terbuai dengan itu gitu, Iya. karena ya itu dari situ nanti kita bisa yang merasa gimana. Kadang ngeliat anak sekarang baru ini tapi gayanya udah begini, maunya mintanya ini itu, mintanya gimana gitu kan. Oh, terus manja gitu ya. Aku nggak bilang semua ya, cuma pernah apa namanya ngeliat ada beberapa gitu. Terus sama apa sih namanya ya, itu kedisiplinan juga. Jangan mentang-mentang waktu gue padet nih, ya udah mereka yang lain harus nunggu gue, kan gue dibutuhin yang kayak gitu-gitu tuh, yang lagi lagu-lagunya gitu. Bahkan nggak semua kok, maksudnya banyak senior itu yang lebih menghargai. Aku lihat ya, banyak yang lebih menghargai, misalnya lebih menghargai kru, lebih menghargai produksi, lebih menghargai ya tim lah gitu. Terus yang aku lihat juga sekarang tuh banyak yang kayak nggak tahu ya, kalau dulu kan kalau kita tuh ngeliat sutradara tuh kayaknya yang harus gimana ya, ya kita menghargai lah gitu, menghargai kan. Kalau di lokasi itu dia bukan atasan ya, apa sih namanya, kita ngikutin dia. Kalau sekarang kok banyak anak-anak yang kayak iya bener gitu loh, maksudnya kayak oke lah kalau kita menyampaikan pendapat nggak apa-apa gitu, tapi lebih kayak yang lebih kayak nggak dianggap gitu loh, gitu tim. Terus yang kadang bercanda juga kelewatan batas, yang kayak gitu-gitu. Tapi kenapa kalau ketemu talent kayak gitu, kayaknya tegur apa gimana? Iya, aku pernah langsung apa namanya, karena aku sama sutradara itu udah kenal lama ya, maksudnya walaupun aku kenal dia lama, menganggap temen atau gimana, tapi aku tidak di lokasi, aku tidak menganggap dia teman. Dia tetap maksudnya dia tetap sutradara aku gitu. Sampai aku tegur, lu jangan begitu. Misalnya tiba-tiba cewek kucuk-kucuk datang duduk di bangku sutradara gitu, enak sementara harusnya begitu, nggak ada wibawanya gitu ya. Harusnya lebih berwibawa gitu, jangan yang ini gitu loh. Iya. Ya itulah, ada yang kayak gitu, model-model ya terserah mau di belakang mau pacaran ya apa, terserah lah ya gitu. Cuman maksudnya tetap di lokasi. Tegur langsung pakai sudah ya, sama itunya nggak depan anaknya, nggak depan orangnya kan, nggak depan orangnya, secara berdua gitu, gitu kayak gitu. Pesan-pesan untuk Kak Angel yang Kak Angel pengen sampaikan ke penggemar setia Kak Angel nih ya kan, dari tahun-tahun 60-an ya dulu syuting. Ini kan apa? Untuk penggemar Kak Angel, pesan-pesannya seperti apa? 60-an mau udah sepuh. Iya, aku sih makasih banget gitu, maksudnya walaupun di support, masih support sampai sekarang tuh, masih yang kayak aku suka ngeliat di TikTok, di Instagram tuh yang kayak masih bikin footage aku dari umur sekian dan dari sinetron ini tuh masih dikumpulin gitu. Mereka masih rajin gitu loh, masih nyimpen gitu, nyimpen yang kadang aku aja mereka dapat dari mana ya gitu loh, yang kayak yang masih ini aja, maksudnya kok bisa ya mereka masih nyimpen ini ya, video-video gitu, masih kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang nge-DM nggak kadang-kadang? Banyak yang nge-DM, kapan sih main di SCTV lagi, kapan sih? Iya banyak banget. Oh gitu ya. Gitu. Iya masih ya, alhamdulillah masih ada. Pak ini lagi ya, main lagi. Ini ya pengen sih, maksudnya kangen juga dengan yang kayak gitu-gitu. Terus kadang juga masih ada yang mau nyamperin, masih ada yang mau ketemu yang kayak gitu-gitu tuh, masih ada.
Banyak loh masih. Sampai mau ketemu ke rumah apa gimana? Iya kalau ke rumah jangan sih. Enggak, maksudnya Masih ada yang dari gitu. dulu sampai sekarang juga masih suka ketemu yang kayak gitu-gitu Ya, gitu. Pokoknya makasih buat selalu support, terus masih punya selalu mendukung dengan cara ya misalnya ya mereka tetap nonton, mereka mau nge-share lagi gitu apa namanya sinetron-sinetron aku, terus masih mau bikin rangkuman-rangkuman gitu. Itu makasih banget, tetap support. Keren. Ya kan, untuk fans-fansnya Kak Angel, terus ya sehat-sehat selalu dan terus semangat. Sehat selalu, semangat. Oke? Bentar dulu, jangan udahan dulu. Apa mau kemana? Mau kemana? Balik Nanya apaan? perbedaan syuting dulu sekarang di mata kamu gimana? Jangan dia gue nanya, sekarang gantian perbedaan antara syuting zaman dulu sama zaman sekarang di mata kru. Di mana, Bro? Ampun ya, maaf ya. Perbedaannya jauh banget bener Kak Angel. Bener kata Kak Angel yang Kak Angel omongin tuh bener jauh banget dari sistem kru ya, dari saya pribadi. Meskipun sekarang saya tuh udah berbeda seperti dulu kan. Perbedaan sangat jauh. Tapi tetap masih ngalamin antara yang dulu sama yang sekarang ini. Masih ngalamin karena banyak apa ya yang dari figuran. Alhamdulillah sih bagus naik ya kan, dari figuran terus dia naik. Terus dia naik lagi jadi telco ataupun dia naik lagi jadi dia naik lagi, itu bagus banget. Cuma untuk RAB semua itu kita syuting itu pasti ada RAB, ada plafon budgetnya. Ya terkadang ya manusiawi lah ya kan, ada yang pemotongan bla 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 kan tiba-tiba sekian Pak. Jauh Dulu saya film mau kasih gini Pak ya kan. Nih kontrak saya ini email saya bla 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 ragam saya bilang gitu. Udah mana? Udah segitu aja ya kan. Udah gue cari yang lain lagi deh. Kadang banyak ya Mas, sorry aku potong. Banyak juga aku temen-temen yang awalnya yang kru-kru juga banyak gitu yang mereka justru nyari sampingan di tempat lain atau justru mendingan yang lain deh daripada ini makan hati deh. Bukan ini namanya kita bukan aja ya. Betul. Ya termasuk saya juga. Termasuk saya. Gini-gini aja. Maksudnya bukan yang gini-gini yang kayak kadang juga aku pun gue bulan puasa gue syuting apa jualan aja ya kadang gitu loh. Kadang yang gitu-gitu tapi ya maksudnya aku juga tidak mau meninggalkan 100% juga sih sebenarnya. Tapi ya banyak yang curhat juga sebenarnya gitu. Kenapa aku tanyain? Karena banyak yang curhat. Banyak banget ya Angel. Benar, serius banyak banget. Banyak yang pindah beralih. Banyak yang beralih pula. Kedua juga memang banyak kesini tuh banyak banget PH baru yang pada keluar. Ya kan banyak PH baru. Gue punya RAB sekian, gue punya budget sekian ya kan, bisa gak lo bikin movie ataupun bisa gak bikin website atau beraneka ragam ya kan. Kalau nggak mau gue kasih yang lain nih. Iya, kalau nggak mau dikasih yang lain gitu kan. Nah dari situ ya banyak juga ada yang ngambil tapi dia oper lagi ke yang lain seperti itu, hanya menerima komisinya saja. Banyak yang seperti itu. Itulah terjadi. Jadi perbedaan itu bukan cuma di artisnya aja ya, tapi di tim produksinya. Tim produksi pun banyak berubah. Ya termasuk saya. Ya saya lagi mencoba-coba bikin proposal, bikin RAB beraneka ragam untuk bikin skenario, terus saya jual. Ya. Contoh seperti itulah kalau banyak lagi. Gitu. Tapi masih ada satu pertanyaan nanti lagi. Pengalaman. Gue nggak mau nanya orangnya siapa, tapi pengalaman yang entah talent, entah siapa yang kayak emang nyebelin banget dan bukan sakit hati, yang nyebelin banget, yang entah kelakuannya, entah attitude-nya. Attitude-nya, atau emang misalnya di calling jam berapa datang jam berapa, atau gitu-gitu deh. Itu yang pengalaman yang paling seru. Pengalaman paling seru yang saya alamin gitu ya. Ada yang nyebelinnya, yang gimana? Ada yang nyebelinnya, itu pengalaman yang kabur gitu, kasih banyak banyak yang kita banget ada siapa ada jangan di sini takut. Ada salah satu pemain ya kan, dia ribut sama Astrada. Tahu sendiri dong kalau Astrada set ya kan, wah gini dong, lo ikutin aturan gue dong. Ternyata Astrada miskomunikasi dengan sutradara, ya kan. Akhirnya talent ini ngambek.
talent ngambek, pulanglah dia. Ya kan? Peran utama bayangan ya kan. Bayangin. Oh, bayangin dari Scene masih banyak. Scene masih banyak baru hari kedua. Ya kan? Tiba-tiba telepon ya kan sama sutradara. Man di mana? Lah, lagi ngopi, Bu, ya kan? Kenapa? Pemainnya tuh pulang bapak-bapak ya kan, kata-kata ibu sutradaranya. Ah, siapa? Saya tengok ya kan, yang cowok ada, yang cewek ya kan. Saya tanya-tanya ya kan. Bang, kenapa? Kenapa bisa begini ya kan? Enggak man, gua arahin begini, tapi dia malah begini adegannya ya kan. Kan gua kemarin begini, ngapain gua jadi Astrada ya? Kalau dia ngikutin omongan gua gitu, kata Astradanya. Terus udah gitu, aduh mampus nih ya kan. Saya telepon manajernya ya kan. Bang, gimana bang? Tolongin dong bang itu. Oh lagi tuh Astrada lu mah lagi apa namanya? Tahu saudara ngarahin begini, kenapa dia ngarahin begini? Miskomunikasi dengan adegan syuting ya kan. Akhirnya mau nggak mau, saya ke rumahnya itu talent. Itu artis, saya samperin ke rumahnya. Saya mohon ayo dong ya kan, kasihin ke teman-teman kru. pasti itu tahun berapa tuh lama banget. Pernah dengerin samperin. Saya samperin, ayo dong, kasihin teman-teman kru, kasihin teman-teman kita. Seandainya kalau ini kita gagal produksi, kasihin teman-teman pasti nggak akan ada yang dibayar, gitu kan. Kita udah capek-capek kerja, ayo dong ya kan, please. Tapi nggak boleh gini, nanti saya omongin ke Astradanya ya kan. Udah nyampe lokasi cepet saya ger Astradanya. Ini nggak mau terulang lagi ya, saya lepas tangan ya kan. Jaga mood baik-baik talent saya. Udah akhirnya saya babain ya kan. Mau makan apa, mau kopi apa. Bener ngambek aja dikasih kopi. Jangan dong. Begitu. Ada yang di calling nggak datang gitu, ada? Dia bukan yang nggak datang, saya calling, ada yang datangnya tuh jam 12, jam 1. Oh ya. Ada yang gitu. Calling kan pagi ya kan. Banyak itu banyak. Ya alhamdulillah dengan saya menghadapi seperti itu ya jadi lebih berarti begini ya. Berarti menghadapinya kalau karakter ini saya harus ngadepin seperti ini. Kalau karakter ini saya ngadepin seperti ya, jadi gitu. Ya alhamdulillah jadi tambah pengalaman saya, jadi lebih yaudahlah, lebih baik kita mengalah ya kan, gitu kan. Akhirnya saya minta maaf ke talent terus ya gitulah mas, gitu pengalaman. Oke pemirsa, nanti cukup segini aja pertanyaannya buat Firman. Nanti kalau misalnya mau nanya lagi, satu episode khusus kayaknya. Ntar gue tanyain semuanya, dikulik lagi ntar. Kembali gitu. Kayaknya udah jadi hostnya. Nah, oke, begitu aja. Terima kasih banyak ya kan. Ini kan buat lebaran ya? Buat lebaran ya. Oke, makasih banyak. Pakai kerudung. Iya, pakai kerudung. Harus pakai kerudung ya. Mohon maaf lahir batin. Selamat hari Lebaran, Idul Fitri. Selamat hari Idul Fitri 2026. 2026 ya. Mohon semoga maaf lahir batin. Puasa kita Tin. Semoga puasa kita diterima dan amal ibadah kita diterima. Di sisi Allah. Bukan meninggal dong. Mati dong meninggal. Ya kan? Semoga amal ibadah kita diterima, ya kan. Terus ya kita diberi kelancaran lagi, apalagi setelah Lebaran nanti diberikan rezeki lagi yang melimpah, keberkahan, kesehatan. Dan ya, maaf kalau ada salah ya. Maaf izin ya. Sehat selalu, semangat. Makasih banyak.